Wallahu azza wa jalla yu'azzamu fi kullil ahwal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan dalam segala keadaan. Allah diagungkan dalam keadaan kita sedang tersenyum. Allah pun diagungkan dalam keadaan kita sedang menangis. Dalam keadaan kita sempit, Allah Maha Agung. Dalam kondisi kita sedang lapang, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Jadi, dangkal itulah mungkin yang lebih tepat untuk seseorang yang mengagungkan Allah dalam situasi lapang. Tapi tidak mengagungkan Allah dalam situasi sempit. Mengagungkan Allah dalam situasi bahagia. Dan tidak mengagungkan Allah dalam situasi diuji. Itu orang yang dangkal mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka di sini penulis mengatakan Allah Maha Agung dalam segala keadaan. Itu sebabnya di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan kita sehat, Allah terpuji dan agung. Dalam keadaan kita sakit, Allah terpuji dan Allah Maha Agung. Allah agung dalam segala keadaan. Nah, oleh karena Allah agung dalam segala keadaan, maka agungkan Allah. Jadi jangan sampai kita lebih mudah mengagungkan Allah dalam keadaan baik, dan kita cenderung curiga kepada Allah dalam keadaan buruk. Dalam keadaan buruk misalnya kita berdoa kepada Allah dan Allah nggak jawab-jawab juga. Akhirnya muncul curiga kita kepada Allah. Sebenarnya Allah dengar nggak sih? Sebenarnya Allah mau ngasih nggak sih? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Allah diagungkan dalam segala keadaan. Dalam keadaan Allah memberi, Allah agung. Dalam keadaan Allah seolah-olah tidak memberi, Allah pun Maha Agung. Ingat, Allah tidak memberi sesuai keinginan Anda, tapi Allah memberi sesuai kebijaksanaan Allah. Dan saya ingin katakan, seandainya Allah memberi di setiap keinginan Anda, kemungkinan hidup Anda akan hancur. Kenapa? Karena keinginan Anda sering salah. Dari 100 keinginan Anda, mungkin yang betul-betul benar hanya 2 atau 3. Kenapa demikian? Jemaah sekalian, mayoritas keinginan kita adalah hawa nafsu. Mayoritas keinginan kita adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu nggak pernah memberikan Anda kebenaran. Berarti semua keinginan yang sumbernya murni hawa nafsu itu adalah keinginan salah. Lalu pertanyaannya, kalau Anda salah dalam berkeinginan, bagusnya Allah kasih atau Allah tidak kasih? Anda salah dalam berkeinginan, bagusnya Allah kasih atau Allah tidak kasih? Bagusnya Allah jangan kasih. Ya, bagusnya Allah jangan memberikan kalau memang keinginan kita adalah keinginan yang salah. Nah, makanya jemaah sekalian tadi saya sampaikan, Allah tidaklah memberi karena kita ingin. Maka jangan mencari pemberian Allah di setiap keinginan Anda. Dan itu adalah keindahan bahwa Allah tidak memberi di setiap keinginan. Karena terus terang, terlalu banyak keinginan kita yang keliru. Dan kalau setiap keinginan yang keliru kemudian Allah beri, hidup kita akan kacau balau. Saya yakin kita laki-laki bukan? Kalau Allah memenuhi keinginan laki-laki Anda, udah berapa ribu perempuan di dalam rumah Anda? Tapi Masya Allah, Allah batasi keinginan Anda itu, Allah batasi keinginan Anda semata-mata agar Anda bahagia. Karena ketemu lihat artis begini, coba kalau ini. Ketemu artis, coba kalau yang ini. Ketemu Korea, coba kalau yang ini. Kalau di setiap keinginan Anda Allah memberi, Anda akan hancur. Maka Allah membatasi keinginan Anda. Tidak semuanya Allah jawab dengan pemberian.
Semua itu agar hidup Anda tetap indah, agar hidup Anda tetap bahagia. Nah, karena kita selalu keliru di dalam berkeinginan, maka setiap keinginan ini Anda sampaikan dalam doa, ujungi atau akhiri doa itu dengan kepasrahan. Ya Allah, berikan aku uang kalau memang itu yang terbaik. Ya Allah, berikan aku peluang kerja ini kalau memang itu yang terbaik. Kenapa demikian? Saya ingin uang, itu keinginan saya. Nah, karena itu keinginan saya mungkin salah. Makanya ujung-ujungnya semua permintaan-permintaan duniawi harus diakhiri dengan kepasrahan. Tapi kalau Anda minta salat, ya Allah berikan aku salat. Ya Allah berikan aku tilawah yang lebih banyak. Yang Anda minta itu bukan keinginan Anda, tapi itu keinginan Allah. Bukankah Allah ingin Anda salat? Allah ingin Anda zikir pagi, zikir petang? Allah ingin Anda bertahajud? Kalau yang Anda minta kepada Allah adalah keinginan Allah, Anda nggak perlu menggunakan bahasa pasrah. Ya Allah berikan aku salat. Kalau memang itu yang terbaik. Enggak, salat itu keinginan Allah udah pasti baik. Maka kalau Anda meminta ibadah, Anda minta keinginan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, doa hamba yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah semua doa meminta keinginan Allah. Kalau yang Anda minta dalam doa adalah keinginan Allah, itu adalah doa yang paling cepat Allah kabulkan. Ya Allah berikan aku hati yang ridho, agar aku nggak pernah kecewa dengan hidup. Ya Allah berikan aku hati yang sabar, agar aku tidak terlalu gelisah berlebihan dengan segala ujian. Ya Allah berikan aku hati yang pemaaf, agar aku tidak pernah terluka dengan semua orang yang salah. Semua yang Anda minta itu keinginan Allah. Semua yang Anda minta adalah keinginan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, entah serakah, entah apa, tapi yang jelas kita sering salah dalam berkeinginan. Minta uang, minta jabatan, minta yang lain-lain gitu ya, minta duniawi. Padahal dalam catatan ulama-ulama kita, nikmat duniawi dengan segala warna-warninya adalah nikmat yang paling murah. Penghasilan Anda satu hari 1 miliar, itu murah. Kenapa? 1 miliar yang Anda dapatkan tidak akan Anda nikmati kecuali kalau Allah memberikan kesehatan. Maka mana yang lebih besar antara nikmat sehat dengan nikmat uang? Kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa menikmati uang ini. Jadi kadang-kadang kita minta uangnya dan kita nggak minta sehatnya. Coba lihat, kita salah lagi di sini. Baik. Sekarang Allah kasih Anda uang, Allah pun kasih Anda kesehatan, tapi masih ada puncak dari nikmat. Puncak dari nikmat adalah hidayah. Puncak dari nikmat adalah hidayah. Perhatikan, seseorang yang Allah kasih uang, Allah kasih sehat, tapi Allah nggak kasih hidayah. Sehat dan uang ini hanya akan menjadi jalan neraka. Hanya akan memudahkannya untuk memasuki pintu-pintu maksiat. Tetapi Allah kasih uang, Allah kasih kesehatan, kemudian Allah kasih lagi hidayah. Maka uang ini akan membuka pintu-pintu surga. Jadi kalau begitu, manakah nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat? Nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan. Dan ternyata nikmat yang paling murah, nikmat yang paling tidak berarti adalah nikmat uang. Dan jemaah sekalian, semua nikmat yang akan Anda tinggalkan, hakikatnya itu murahan. Dan semua nikmat yang akan Anda bawa, itulah nikmat yang mahal. Uang, harta, itu akan Anda tinggalkan. Tapi keimanan, tetapi hidayah, itulah yang akan Anda bawa.
Maka itulah nikmat yang paling mahal, nikmat yang akan Anda bawa setelah kehidupan yang sekarang. Baik. Beliau mengatakan wallahu azza wa jalla yu'azzamu fi kulli al-ahwal, dan Allah Subhanahu wa taala diagungkan dalam segala hal. Ya Allah, hari ini Engkau hanya memberikan 100.000, Engkau agung. 100.000 ini jauh dari kebutuhanku, namun Engkau agung. Apa pengertian agung? Agung artinya Engkau nggak salah, Engkau nggak keliru. Ketika Allah memberi kurang dari kebutuhan Anda, apakah Allah keliru dalam hal itu? Kalau memang Allah keliru, berarti Allah tidak agung. Karena yang agung tidak mungkin keliru. Masalahnya 100.000, 50.000 dalam satu hari hanya kurang kalau keinginan Anda terlalu banyak. Kalau keinginan Anda terlalu banyak. Maka jamaah sekalian, kalau Anda memiliki keinginan yang sangat banyak, berapa keinginan kamu? Keinginan saya ada 1, 2, 3, keinginan saya ada 1.000. Keinginan yang terlalu banyak artinya kebahagiaan Anda sangat jauh. Seandainya Anda tidak mau memiliki keinginan yang banyak, berapa keinginan kamu? Keinginan saya bisa makan. Soal daging, soal yang lain-lain itu bukan keinginan. Ada syukur, nggak ada masalah. Semakin Anda sederhanakan keinginan Anda, semakin dekat kebahagiaan Anda. Semakin mudah hidup ini. Tapi semakin banyak Anda punya keinginan, semakin jauh kebahagiaan Anda dan semakin sulit hidup ini. Jadi yang bikin kebahagiaan Anda jauh, kebahagiaan Anda sulit, sebenarnya cara Anda hidup sendiri. Cara Anda hidup. Maka agama ini mewanti-wanti. Hati-hati hawa nafsu. Hati-hati syahwat. Syahwat, hawa nafsu itu yang membuat Anda serakah. Dan serakah ini yang membuat Anda ingin 5 miliar. Keinginan Anda 5 miliar, keinginan Anda 1 triliun. Subhanallah, semakin banyak Anda punya keinginan, semakin jauh kebahagiaan Anda. Maka agama kita mengajarkan zuhud. Sederhana saja. Anda memang harus dapatkan kebutuhan Anda. Tapi bentuk dari kebutuhan itu harusnya zuhud. Kendaraan, bagi kita yang di Jakarta, kendaraan itu bukan kemewahan, kebutuhan. Tapi soal merek kendaraan, soal merek kendaraan ini, Anda tidak boleh zuhud. Saya nggak mau kendaraan, saya mau zuhud. Kendaraan itu kebutuhan Anda, nggak boleh zuhud dalam kebutuhan. Tapi soal merek, zuhudlah dalam soal merek.